Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 analisa. Nah, yang pertama 4.1 analisa data. Nah, analisa data ini kalian salin kayak yang tadi saya kirim foto data yang saya kirim datanya tadi sore. Contoh, ini analisa data kalian kan. Contoh ya, misalnya angkanya nggak gini. Pokoknya ini contoh analisa data kan kayak gini. Nah, kalian salin di analisa data. Kalian salinnya kayak gini tapi analisa data kalian salin kan ini salin. Nah, satu beban. Nah, kan di analisa data yang tadi saya kirim tuh cuma ada 4 kolom kan ya. Ini kan 4 kolom nih. 5 1 2 3 4 5 ada 4. Nanti kalian tambah ada kolom F, ada kolom T, ada kolom T pangkat 2. Nah, nanti di mana itu F itu M kali G, ya udah berarti kalian tinggal hitung sendiri, tambahin sendiri. M kali G itu M-nya ini. Kalau misalnya F1 berarti M1 kali G itu gravitasi, gravitasinya itu 9,81. Nanti yang pertama kan berarti salin di sini. F yang pertama. Nanti yang kedua juga gitu. M2 kali gravitasi berapa, tulis di sini. Di bawahnya. Nah, sampai yang ke-8 ini juga. Nah, ini untuk T di sini periode sama dengan T kecil per N kecil. T kecil ini waktu, N itu getaran, T kecil itu ini waktunya berapa per N-nya 20 kan. N-nya 20 semua nih. Nah, tadi kan T per N. Kalau T periode yang pertama berarti T kecilnya ini per N-nya ini. Nah, nanti kalian tinggal masukkan di sini. Terus T pangkat 2-nya apa? Ya udah nilai ini, T ini pangkat 2. Nah, sampai ke 8. Ini juga ada 8, ada 8. Nah, jadi kan kurang tuh, kalian tambahin ya. Kalian tambahin 3 kolom, hitung sendiri kalian F-nya dengan cara tadi yang saya udah jelaskan, T-nya juga, T pangkat 2 juga seperti itu. Nah, terus kan pengurangan satu beban nih. Nah, kalian sama datanya juga kurang, tambahin lagi 3 kolom. Sama cara ngerjainnya kayak tadi. Nah, terus habis itu yang penambahan 2 beban kan ya. Sama nih, tambahin 3 kolom. Kalian tinggal hitung yang masih bolong-bolongnya. Hitung sendiri ini. Gampang kok ngitung ini mah. Nggak sesusah seperti menghitung yang mana ya. Ada yang susah pokoknya. Bukan di modul inilah, ada di modul 1 lebih sulit. Nah, terus lanjut. Pengurangan 2 beban nih. Datanya kan kayak gini, kurang juga nih kolomnya. Kalian tambah 3 kolom baru, hitung lagi. F pertama apakah M1 kali G, hitung. Ingat ya, kalian bikin datanya tuh kan kayak misalnya pengurangan beban, datanya harus sesuai sama ini, berarti F di situ sesuai dengan angka yang tadi di depan ini. Nah, jadi semua analisa data ini kalian tambah kolomnya 3 kolom. 3 kolom tambah 3 kolom. Terus pengurangan 2 beban juga tambah 3 kolom, tambah 3 kolom. Untuk analisa data clear ya. Terus lanjut ke 4.2 analisa matematis. Nah, analisa matematis seperti ini. Analisa matematis itu jadi kalian menghitung. Nah, untuk pertanyaannya apa? Ada di tugas akhir. Di tugas akhir nomor 1. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya hitung konstanta pegas dengan persamaan 1 dan 2. Nah, jadi kalian cari K dengan persamaan 1 dan 2. Nah, untuk cara pengerjaannya seperti ini. Nanti kan 4.2 kan analisa matematis. Kalian tulis langsung ke sini nih. A bernama satu beban. Ada 16 perhitungan. Nah, 16 perhitungan ini nggak usah kalian tulis. Kayak gini aja. Analisa matematis tulis di atas, di tengah. Enggak di 4.1. Terus A penamaan satu beban. Nah, beban pertama tulis berapa kilo beban pertama. Beban pertama kan berarti yang ini. Nah, tulis ininya di dalam kurung tadi ini. Nah, terus kalian tulis 1. Nah, persamaan 1 kan F sama dengan K kali X. Persamaan 1 ada kayak gini tuh ada di modul. Kalian bisa lihat persamaan satunya ini, persamaan 2-nya ini. Nah, jadi kalian cari K dengan 2 persamaan itu. Yang pertama, persamaannya kan gini. Cari K dengan persamaan ke 1. Kalian cukup tulis seperti ini. 1 F sama dengan K kali X. Terus K sama dengan
M kali G per X. Dari mana ini? Dari sini turunnya. F sama dengan K kali X. Berarti K sama dengan F per X. F nya ubah jadi M kali G per X. Nah K1 berarti M1 kali gravitasi per X1. Nah M1 nya tadi di analisa data ada yang ini kan ya, M1. Nah paling atas per dikali gravitasi 9,81 per X. X ini pertambahan panjang. Pertambahan panjang yang mana? Yang ini. Nah jadi kalian hitung, kalian kali terus bagi angkanya berapa, tulis satuannya, ini satuannya kilogram per second 42. Nah itu baru beban pertama yang pakai rumus pertama. Lanjut ke dengan menggunakan persamaan kedua. Nah persamaan kedua kan T sama dengan 2pi akar M per K. Nah kalian ulik-ulik sendiri, jadi kayak gini abang udah buatin. K sama dengan M per T per 2pi dipangkatin 2. Nah kalian sama ini masukin M nya M pertama per T nya T yang pertama yang tadi udah kalian buat di analisa data tadi ini. Nah kan kalian masukin T nya T yang pertama nih karena beban pertama per 2pi, pi nya itu 3,14. Nah kalian hitung M per ini pangkat 2, jangan salah nih hitung di sini. Nah ini kan ada kurung, berarti ini per ini berapa, pangkatin 2. Nanti hasilnya itu jadi menjadi pembagi sini, jadi M per berapa nih udah dihitung. Nah nanti angkanya sekian, satuannya kilogram per second pangkat 2. Nah itu baru beban pertama ya, dengan dua persamaan dapat K dua-duanya. Pokoknya kalian gak usah khawatir kalau beda K nya, emang gitu beda. Nah terus lanjut ke beban kedua. Beban kedua juga sama kayak tadi, tulis ini lagi, tulis ini tapi pakai massa kedua dan pertambahan panjang yang kedua. Nah sama ini juga dengan persamaan kedua, K sama dengan M nya M kedua per T nya T yang kedua per 2pi pangkatin 2. Nah tulis jangan lupa satuannya. Nah jangan lupa ya beban kedua tulis di sini nih yang berapa kilogram kayak gini. Nah tulis sampai ke beban ke-8. Jadi ada berapa perhitungan? Ada 16 perhitungan. Kenapa 16? Kan beban pertama aja ada 2, beban kedua ada 2. Jadi 8 kali 2 ada 16 perhitungan untuk penambahan satu beban. Terus lanjut ke pengurangan satu beban, 16 perhitungan juga sama kayak tadi. Jangan lupa kalau pengurangan satu beban pakai datanya yang ini tadi. Nah pengurangan satu beban nih kalian lengkapin 3 kolom lagi biar kalian mudah dalam mengerjakan perhitungannya. Tinggal masukin misalnya tadi M, oh ada di kolomnya, masukin. Nah beban pertama misalnya, jangan salah nih, beban pertama berarti pakai analisa data yang di pengurangan satu beban ya. Kayak beban pertama misalnya kayak tadi lagi, K sama dengan M1 kali G per X. Nah M1 nya M1 yang pengurangan satu beban yang ini tapi kali G nya 9,81 per X. X nya pertambahan panjang yang ini tapi. Nah kalian bisa lihat sendiri kan ini pengurangan satu beban, jadi jangan pakai data yang penambah satu beban. Nah lanjut terus, jangan lupa satuannya. Terus sampai ke beban ke-8. Jadi ini juga ada 16 perhitungan. Jadi penambahan satu beban dan pengurangan satu beban tuh udah 32 perhitungan kan. Terus lanjut ke penambahan 2 beban. Nah ini ada 8 perhitungan. Kenapa ada 8 perhitungan? Kan ada 4 doang percobaannya. Jadi satu percobaan ada 2 rumus kan. Nah, beban pertama sama kalian cari K dengan 2 persamaan tadi. Persamaan 1 dan persamaan 2 dapat K nya, K1 dan K2. Nah terus sampai beban keempat. Nah kan penambahan 2 beban nih, kalian pakai data yang penambahan 2 beban. Jangan sampai salah nih pakai ini data ininya. Ini M nya, ini pertambahan panjangnya. Terus tadi kan kolom ada 3 di sini. Nah kalian pakai yang ini, penambahan 2 beban. Nah terus lanjut pengurangan 2 beban, sama kayak tadi sebelumnya tapi menggunakan data yang pengurangan 2 beban nih, jangan sampai salah. Nah penambahan 2 beban 8 perhitungan, pengurangan 2 beban 8 perhitungan, jadi dijumlahin 16. Nah untuk analisa matematis ditotalin berarti ada berapa perhitungan? 16 tambah 16 tambah 8 tambah 8, jadi ada 42 perhitungan. Jadi kalau kalian udah ngerjakan analisa matematis, kalian hitung nih ada 48 perhitungan enggak,
Kalau enggak berarti kalian ada yang kurang. Kalau kalian gak lengkap kalian bisa minus. Kalau enggak ada 48 perhitungan. Jangan lupa satuannya, jangan lupa eh, tulis rapi, angkanya juga jangan salah, dari datanya sesuai. Nah, udah gitu lanjut ke misalnya analisa matematis sudah beres, lanjut ke 4.3 analisa teoritis. Nah, analisa teoritis ini kalian boleh cari di internet, boleh kalian bikin cerita sendiri. Minimal 2 lembar. Jadi analisa teoritis itu jadi kayak apa ya? Kalian cerita tentang teori-teori yang ada di pegas spiral ini dalam bentuk paragraf minimal 2 lembar. Biar mudah sih cari aja di internet, ada banyak. Nah, terus lanjut ke bab 5 kesimpulan. Nah, ini bab 5 kesimpulan di kertas baru berarti kan. Kertas baru, tulis di atas bab 5 kesimpulan. Nah, spasi. Nah, kesimpulan ini per poin, bukan per paragraf. Jadi bukan paragraf, bukan kayak kalimat panjang dalam bentuk paragraf, bukan, tapi per poin. Kayak misalnya bab 5 kesimpulan, spasi, poin pertama, kesimpulannya apa nih? Biar kalian mudah mendapatkan kesimpulan, kalian boleh cari di internet nih. Karena banyak di internet tentang praktikum pegas spiral itu seperti apa sih. Bisa lihat di YouTube praktikumnya seperti apa. Misalnya ya contoh kesimpulan nih, contoh. Misalnya kesimpulan pertama saya kasih contoh misalnya. Dari data percobaan didapat konstanta pegas dengan persamaan pertama pada uji penambahan satu beban sekian. Nah, itu boleh jadikan kalian kesimpulan. Tapi jangan semua kesimpulannya itu. Terus kesimpulan yang lain misalnya sumber daya manusia mempengaruhi hasil perhitungan. Kenapa bisa saya bilang gitu? Karena setiap perhatikan misalnya kalian nguji data ini, misalnya kalian di lab, di laboratorium kalian hitung ini, pasti setiap orang beda, nggak mungkin presisi seperti ini. Misalnya perhatikan pertama ini, perhatikan kedua pasti nggak gini, pasti beda. Makanya sumber daya manusia menentukan hasil perhitungan juga. Itu bisa jadikan kalian kesimpulan. Nah, kesimpulan beres, lanjut ke daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini di lembar baru ya berarti. Daftar pustaka. Terus daftar pustaka ini kalian sama kayak di laporan pendahuluan, misalnya teori tambahannya sama ya udah sama kayak di laporan pendahuluan. Kalau misalnya teori tambahannya beda di laporan akhir, beda lagi daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka ini jangan sampai salah. Misalnya di teori penunjang nih ada 3, di teori tambahan ada 3 sumber. Berarti di daftar pustaka pasti jadi ada 6 sumbernya sesuai urutan abjad ya. Nah, untuk urutan daftar pustaka tadi udah saya foto kan urutannya. Nah, jadi jangan sampai salah untuk daftar pustaka. Misalnya teori tambahan mau sama kayak di laporan pendahuluan juga boleh, mau beda juga boleh. Pokoknya syaratnya apa ini teori tambahan kan 3 lembar 3 sumber. Ini minimal nih. Kalau kalian di bawah ini bisa minus nilainya. Kalau lebih dari ini boleh. Nah, terus lanjut ke sebelumnya di daftar pustaka ini kan ada 6. Kalau teori penunjang 3, teori tambahan 3. Kalau di teori penunjang 3, di teori tambahan ada 4, ada berarti ada 7. Pokoknya nanti saya cek harus sesuai apa yang ada di teori ini sumber-sumbernya. Nah, untuk di teori tambahan masukin sumbernya tahu kan ya. Udah dijelasin waktu responsi. Jadi misalnya di lembar pertama nih, sumber pertama beres. Di akhirnya tulis pakai kurung nama, koma, tahun, kurung tutup. Nah, itu stasi kayak gitu kan. Terus lanjut ke sumber kedua. Nah, kan teori tambahan tuh udah tau lah, udah dijelasin kan kayak waktu itu. Nah, daftar pustaka juga udah dijelasin. Kalau bingung tanyain aja di grup. Terus lanjut ke lampiran. Nah, lampiran ini berarti di lembar baru ya, lampiran 1 tugas akhir. Nah, tugas akhir ini ada di modul. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tugas akhir. Nomor 2-nya hilangin. Jadi tugas akhir kalian tuh cuma nomor 1, 3, 4, dan 5. Nah, tugas akhirnya kalian salin soalnya. Hitung konstanta pegas dengan persamaan 1 dan 2. Nah, untuk nomor 1 jawabannya sudah terlampir di analisa matematis.
Jadi ini jawabannya untuk tugas akhir. Tuh nomor 1 sudah terlampir di analisa matematis. Kenapa begitu? Karena kalian tadi udah hitung kan, udah dikerjakan di analisa matematis, jadi kalian gak perlu hitung 2 kali. Jadi nomor 1 jawabannya sudah terlampir di analisa matematis. Nah lanjut ke nomor 2, buat grafik f sebagai fungsi x. Nah untuk penjelasan ini ntar abang jelasin, tapi kalian cukup jawab ini di tugas akhir ini, jawabnya sudah terlampir di grafik. Nah nomor 4, buat grafik ini jawabannya sudah terlampir di grafik. Terus nomor 5, beri kesimpulan mengenai hal yang diperoleh dari grafik dibandingkan dengan hasil nomor 1. Nah ini jawabannya sudah terlampir di kesimpulan. Nah tugas akhir jadi kayak gitu aja jawabannya. Nah tugas akhir beres, lanjut ke grafik. Nah baru grafik abang jelasin yang tadi pertanyaannya. Nah, buat grafik kan tadi pertanyaannya kan ini kan ya, yang pertama buat grafik f sebagai fungsi x. Nah berarti kayak gini. Nah grafik kan nanti kan di bagian grafik berarti kalian tulis nih A penambah satu beban. Nah kan tadi pertanyaannya kan buat grafik f sebagai fungsi x, berarti f nya itu di sumbu y grafiknya, di sumbu x nya itu x, di sumbu x nya x itu x pertambahan panjang di sini. Nah ini f sama dengan w. Kenapa f sama dengan w? Gaya di sini tuh gaya berat, jadi nama lain f itu boleh w. Kenapa w? W kan gaya berat, jadi sama. Jadi kalian bikin grafiknya mudah saja. Kalian tinggal masukin pertambahan panjang pertama, koma f pertama, jadi dapat 1 titik. Kan kalau mau bikin grafik, plot satu grafik gitu kan, kalau misalnya f terhadap x kan berarti 1 titik sumbu x nya apa, koma titik y nya apa. Nah jadi kalian plot x, y nya, x nya pertambahan panjang 1, y nya f1, dapatlah titik pertama di sini. Terus titik kedua juga begitu, yang kedua paketnya, yang ketiga juga sampai ke 8. Nah grafiknya pasti naik ya, penambahan satu beban tuh. Nah tapi naiknya belum tentu lurus, bisa aja belok-belok tapi naik. Nah ini ada 8 titik kalau dihitung. Nah untuk mengerjakan grafik di Excel boleh, di millimeter block boleh, cuman abang tekankan mah di Excel aja biar terlihat rapi sama mudah. Cara mengerjakan grafiknya gimana kalau bingung, cari aja di YouTube cara bikin grafik di Excel, banyak dah, pokoknya gampang, pasti kalian bisa ngerjain ini. Nah terus lanjut ke penambahan 2 beban. Kan tadi pertanyaannya grafik f sebagai fungsi x. Nah sama, tapi pakai penambahan 2 beban datanya. Berarti pertambahan panjang 1, koma f1, dapatlah titik 1. Nah nanti pakai yang penambahan 2 beban ini. Nah pakai yang ini, jangan sampai salah. Jadi grafik di sini tuh kalian cukup penambahan 1 beban dan penambahan 2 beban nomor 3-nya. Nah nanti di sini ada, nah kalau ini 4 titik doang, kadang ada 4 percobaan kalau penambahan 2 beban. Penambahan 1 beban ada 8 titik. Jadi ini ada 8 titik, ini ada 4 titik. Nah terus lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah nomor 4 kan tadi buat grafik T pangkat 2 periode sebagai fungsi berat. Nah terus kalian kayak gini kerjakannya. Penambahan 1 beban, sumbu y nya T pangkat 2, sumbu x nya f. Nah kalian tinggal plot juga, misal titik pertama f1, T pangkat 2 yang pertama. Kalian lihat nih penambahan 1 beban datanya seperti apa. Nah penambahan 1 beban pakai yang ini datanya. Nah ini kan kurang nih kolomnya, makanya di analisa data kalian tuh lengkap biar kalian mudah mengerjakan ke selanjutnya. Kayak misalnya ini, nah penambahan 1 beban, nanti sumbu x nya f, sumbu y nya T pangkat 2. Nanti kalian plot dapat 1 titik. Terus f2, T pangkat 2 yang kedua dapat 1 titik, jadi ada 8 titik. Nah ini pasti sama grafiknya naik. Nah terus lanjut ke penambahan 2 beban, sama kayak tadi, cuman ini pasti 4 titik. Kenapa? Karena penambahan 2 beban itu
cuman 4 percobaan, jadi cuman 4 titik. Nah kalian sama plot kayak tadi. Nah untuk plot grafik itu kan mudah kan, kalau untuk mendapatkan satu titik di sini kan pasti harus ada dua ya, titik x nya berapa, titik y nya berapa, berarti kan satu titik di sini kan berarti f1, t pangkat 2 yang pertama berapa, dapat satu titik. Nanti naik f2, yang t pangkat 2 yang kedua, dapat titik kedua. Nah sampai 4 titik. Nah pasti grafiknya naik, ini juga naik, ini juga naik naik. Jadi buat grafik di sini tuh yang nomor 3-nya 2 grafik, nomor 4 2 grafik juga. Jadi total ada 4 grafiknya. Nah, itu tadi buat grafik ya. Terus 3 dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi kalian gak perlu buat. Kenapa? Karena kalian praktikumnya online. Jadi kalian gak punya foto alat-alat, foto kalian sedang praktikum di lab. Jadi dokumentasi ini hapus saja. Jadi lampiran tuh cukup tugas akhir dan grafik, dokumentasinya dihilangkan. Nah, cukup sekian dari bab 4 analisa sampai grafik. Kalau ada yang bingung kalian bisa tanya aja di grup, nggak usah malu-malu, karena kalau kalian malu bertanya kalian pasti bisa sesat di jalan. Pokoknya kerjain semaksimal mungkin, serapi mungkin, jangan sampai ada salah. Pokoknya kalau laporan akhir kalian baik pasti nilainya juga baik. Nah, oke gitu aja paling. Mantap.